ngerti deh. Soal kan juga. Iki resmi apa langsung iki? Resmi apa langsung? Langsung ya. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Sebetulnya yang diharapkan adalah kita memakai laptop. Apakah yang membawa? Kalau di dalam kamar boleh diambil. Silakan diambil. Monggo, silakan diambil. Karena ini akan sangat bergantung sekali nanti pada penggunaan. Monggo boleh diambil kalau yang di sebelum kita mulai. Masih ada mau makan nggak? Nggak ada. Beresin aja ya. Oh, Ya di sini. Itu dipersiapkan dulu peralatannya supaya nanti kita bisa membawa sesuatu untuk dibawa pulang. Lagi diambilin. Aman. Kalau pakai WiFi Arinas bisa ya? Arinas, masuknya Arinas terus Raden Intan 20. Raden Intan 35. Oh 35 ya. Jadi kita akan mencoba hari ini untuk mempraktekkan penggunaan AI. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan? Baik ini yang saya contohkan juga ada ChatGPT, ada Copilot, ada ini mungkin ada yang lain ya. Atau mungkin di Canva juga bisa pakai AI-nya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang di sini sudah pernah pakai ChatGPT? ChatGPT. Oh, Pak Pun, Mas Jaya. Terus siapa yang udah pakai Gemini? Belum pernah. Oh, pernah Pak. Pak Kabul. Copilot, Gemini, ChatGPT udah Pak. Udah semua? Bapak cuma punya 3. saya punya banyak. Awalnya berarti siapa yang sudah pernah tiga-tiganya? Dua. Pak Benyamin, kira-kira pengalaman yang terbaiknya menggunakan apa dari tiga ini? Yang saya ditanya Bu. Tergantung tanya sih Pak, tetapi ternyata lebih empuk ChatGPT. Di Gemini tidak banyak referensinya ternyata Gemini itu. Istilahnya kita ngomongin produk ya, produknya itu tidak sebaik ChatGPT. Copilot ternyata bagus Copilot, cuman kita tidak familiar aja dengan Copilot. Dengan produk Microsoft Pak. Copilot bagus. Terima kasih Pak Benyamin pengalamannya. Terus ada yang lain yang pernah memakai 1 atau 2 atau 3 yang bisa membandingkan selain Pak Benyamin, mana yang sering mendapatkan? Ini juga kemarin apa itu? Gemini. Itu yang mengenalkan siapa? Pengawasnya. Ada yang lain? Ini kelompoknya kemarin nggak ada yang boleh laptop? Tiga-tiganya? Astaga. Pulang aja dulu. Aturannya kemarin di rumah. Enggak, maksudnya ini kan judulnya kan ini loh. Maksud kita kan supaya berbagi praktis baik Pak. Jadi maksudnya supaya bisa katakanlah bukan dicontoh ya, tapi kira-kira nanti bisa dipraktekkan. Memang pembelajarannya menjadi bermakna ketika kita dicoba untuk melakukan. Gemini dari sini aman Pak. Oke, boleh ada di. Tapi kemudian ketika kita mau menuangkan yang sudah kita temukan ke dalam sebuah dokumen, maka akan menjadi kesulitan. Lebih enak. Ya, menggunakan pakai laptop, saya kira nanti bisa copy paste, ditempel apa yang sudah kita temukan. Oke, Pangko itu dibuka dulu. Siap. Buka yang di
dikonekkan dulu. Karena nanti kita akan bersinggungan dengan ini ya, dengan internet. Tiga. Udah kok, aku udah ngomong. Mas Pur, jangan ke belakang Mas Pur. Cari colokan. Boleh ide-ide, boleh kunci kamar. Lah, gotas tuh yang ribet. Maksudnya Hati-hati. boleh ingat punya aneh deh. Dari pesertanya pada kemana atau ukuran? Ini yang tidak ada. Cari colokan. Oh, gitu. Itu Pak Bono lagi mengambil laptop. Oke, Bapak Ibu, ini saya beri judul sebetulnya ini optimalisasi. Kenapa saya sebut optimalisasi? Karena memang ini AI itu untuk suplemen. Suplemen itu artinya kita nggak tergantung kepada AI, tapi AI itu bisa mengoptimalkan apa yang kita rencanakan. Maka basisnya adalah pikiran kita yang merancang, AI yang kemudian membuat apa yang kita rancang itu menjadi optimal melalui bantuan. Jadi membantu kita memunculkan ide-ide yang kadang-kadang tidak kita pikir. Ini yang kemudian nanti akan kita coba bersama-sama mencoba untuk praktekkan. Maka kenapa saya mengatakan penting bagi kita untuk pakai laptop, karena nanti supaya nanti kita Bapak Ibu nanti di rumah itu bisa kemudian nanti memakai itu untuk sarana mempersiapkan pembelajaran. Kita tunggu Pak Bono atau kita lanjut ya? Neng. Nah, Bapak Ibu, jadi saya dalam posisi di sini tidak menggurui, maksudnya kita belajar. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke ChatGPT. Jadi Bapak Ibu silakan, kalau tadi sudah familiar dengan Gemini boleh, kalau familiar dengan Copilot juga boleh. Jadi Copilot itu punyanya Microsoft, ChatGPT ini produknya siapa Bapak Ibu? ChatGPT produknya siapa? Ya, jadi kalau soal penelusuran, menurut pengalaman saya, kalau kita menelusuri menggunakan Microsoft itu hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau kita pakai Google, dia menampilkan lebih banyak pencarian. Nah, untuk mengakses Google itu menurut pengalaman saya sangat baik ChatGPT. Jadi dia menganalisa website, menganalisa data-data itu jauh lebih banyak bisa diakses. Menurut pengalaman saya kalau pakai ChatGPT. Maka di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk kemudian memakai ChatGPT untuk simulasi apa yang akan kita coba lakukan hari ini. Bapak Ibu langsung aja bisa buka HTTPS ya, di browsernya silakan pakai Chrome jauh lebih baik. Walaupun bisa pakai Mozilla Firefox atau pakai Edge. Sudah ada? Kita harus tes dulu supaya semua kita pastikan https://chatgpt.com ChatGPT. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, Pak Ibu. Tampilannya, kemudian nanti kita akan masuk menggunakan akun Google. Nanti kalau udah masuk begini, terus kita pilih nanti login, kita pilih with Google aja. Yang biasanya sudah terintegrasi di di laptop kita. Di sini kita bisa memusingkan untuk membuat akun baru. Kita harapan saya sih kita bisa sekali lagi menggunakan ini untuk benefit kita. Jadi enggak AI menjadi tumpuan utama, tapi AI mengoptimalkan pekerjaan. Munculnya Pak. Munculnya seperti ini. Jadi terus ini di sini ada login, ada kan kita pilih yang login Pak. Nah nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih
yang di akun Google. Nah, Oke, terus Kenapa kita harus login? Supaya percakapan kita terekam di ChatGPT. Jadi nanti kalau kita sudah mencari, sudah memerintahkan ChatGPT untuk melakukan sesuatu, itu terekam nih story percakapannya. Maka kita perlu login. Ada yang sudah berhasil meloginkan? Pak Bonang, kita mulai dulu Pak Bonang. Kasih akun Google-nya ya. Sebut akun Google. Kalau punya akun Belajar ID boleh pakai akun Belajar ID juga boleh, pakai akun Google biasa. Lanjutkan. Bapak Ibu yang memakai HP coba aja pakai Chrome, kemudian versi yang sama, ya, untuk mencoba sintaknya nanti yang akan kita coba. Nggak boleh tapi. Bawa Pak, Bapak mau pakai? Jadi nyala. Ada 3 nih Coach. Nah, gitu. Walaupun kredit belum lunas, keluarkan aja nggak apa-apa. Nggak Pak, lunas Pak. Aman Pak. YouTube ya Pak ya? YouTube-mu. channelnya apa? Ini berarti sampai Guruling Pak. Oke, Bapak Ibu, siapa yang sudah berhasil login? Ada berhasil login? Sudah tampilannya seperti yang di ujung sebelah sana. Bisa connect Pak? enggak Bandingnya apa Pak? HTTP itu Nggak bisa connect Pak tablet. HTTPS. Bulannya dulu sama Titik 2. Sudah berhasil login? Miring 2. Belum berhasil Pak. Sudah login, belum? HTTPS. Sudah. Karena Chrome nggak bisa Pak. Ini kok nggak connect? Internet gimana Pak caranya Pak? Arinas terus ininya ya. Arinas yang A-nya gede, Arinas terus passwordnya Radenitan 35. Kalau sudah masuk login ya. Kalau yang miskin kota pakai itu. Caranya kecil aja. Ya, biar kita ini kan suasananya nggak ngantuk ya kan. Apalagi Makin tiga ya betul ya. Jalan. Oke siap. Berhasil? Mati kan Oke, udah ngomong. siap. Kita enggak. Arinas nanti kan ada loginnya Pak. Loginnya nanti kan teman-teman sini pop up login. Apa gitu. Oke, kita masih tunggu teman-teman kita berapa yang belum bisa. Yang pakai HP sudah bisa login, Mas? Udah CPT. Arinas Abzar, Arinas dan 35. Yang mau. Intan ya? Radio. Radio. Raden apa lagi ini? Kayaknya radio nih. Raden deh. Tablet. Raden Intan. Pak Kodrat aman? Sudah bisa? Senang Pak Kodrat ini semangat belajarnya luar biasa. Ibu yang pakai HP lancar? Bisa? open mic
Karena nanti kita berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu sudah punya CP terbaru? Sudah. CP terbaru 2024? Siap. Sudah? Sudah. Saya tanya bener ini. Bener Pak. Bisa dipertanggungjawabkan Pak Benyamin? Kita kirim aja Pak. Dikirim aja Pak. Benyamin tolong dikirim di grup MGMP Pak. CP terbaru tahun 2024. Siap. Supaya nanti kita bisa mencoba satu tujuan pembelajaran dari CP kita, supaya nanti itu nanti bisa dilanjutkan di rumah. Pak Benyamin bisa di-share nanti teman-teman download dulu. CP terbaru Pak. CP terbaru. Bapak, saya berbagi, Bapak berbagi. Ingat kata kunci Pak ya. Tanya Mas Unang betul gitu. Macam sama saya. Di mana nih? Kan udah di MGMP grup Prof ya. Raden Intan 35. Yo. Katakan nih. Pak Tamtam, sudah saya kirim CP-nya Pak Tamtam. Oke teman-teman silakan diakses dulu untuk CP-nya. Benefit saya Pak Tamtam. Nah Bapak Ibu nanti kita akan pilih sudah semua ya. Nanti kita akan pilih Bapak Ibu mau yang fase apa. Kalau fase E berarti kan kelas 10 ya. Terus fase A. Oke, terus berikutnya yang akan kita lakukan adalah yang maksudnya sudah izin? Bisa? Udah oke ya? Udah, ntar ya. Ya, kalau udah oke kita akan lanjut ke yang berikutnya. Sekarang kita mau membuat dalam pembuatan modul ajar, salah satu yang paling pokok adalah sebetulnya unsur-unsur ini. Jadi ada C tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran dulu, ada tujuan pembelajaran, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTT. Tadi seperti sudah disinggung oleh Pak Bambang tadi berkaitan dengan akhir sebetulnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mencoba untuk kita breakdown dari capaian pembelajaran. Ini capaian pembelajaran ini Bapak Ibu, saya ambilkan dari fase E untuk yang elemen peserta didik. Yang kita butuhkan ini Bapak Ibu, jadi copy dulu ini nanti di blog, di copy. Terus bagaimana nanti kita akan mencoba membuat tujuan pembelajaran menggunakan ChatGPT. Nah, ChatGPT-nya kita akan coba. Tapi kita sudah tahu dulu. Ini Bapak Ibu silakan pilih satu CP terserah fase E atau fase F. Ya, boleh. Supaya nanti kita bisa pakai ya. Ini yang saya contohkan adalah fase E untuk elemen peserta didik. Bapak Ibu boleh pilih yang berbeda. Misalkan ini yang udah pernah misalnya. Nah sekarang pilih yang berbeda. Nah kalau sudah kemudian Bapak Ibu kita berikutnya akan meminta bantuan ChatGPT ya untuk menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu silakan boleh ketikkan di ChatGPT yang ini ya, di ChatGPT untuk membantu kita untuk diketikkan di sini Bapak Ibu ya, diketikkan di sini sintaknya ini boleh menggunakan kalimat lain boleh ya, karena dalam pembuatan
tujuan pembelajaran itu kan ada empat kondisi ya toh? Ada yang ABCD yaitu dalam pembuatan tujuan pembelajaran. A-nya itu untuk dalam membuat tujuan pembelajaran itu unsur ABCD yang biasa kita pakai. Kalau yang sedang PPG atau yang sudah melewati ini menjadi bagian penting sebetulnya untuk bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran. Ada yang disebut dengan A-nya itu audience, terus kemudian B-nya itu behavior, C-nya itu condition, yang D-nya itu degree. Ini untuk menyusun tujuan pembelajaran. Tapi di mapel umum Bapak Ibu yang bukan agama, itu biasanya cukup menyebutkan peserta didik sama kompetensi sama materi. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Karena kan dalam pembuatan tujuan pembelajaran yang penting adalah soal kompetensi. Kompetensi itu adalah kata kerjanya memahami. Kemudian menyangkut soal materi, ya kan? Nah materi kalau di sini materinya apa Bapak Ibu? Kalau kompetensinya memahami, materinya apa? Terbaca kan? Enggak ya? Anda sudah tua sampai sana. Coba Bapak Ibu bisa lihat di elemen peserta didik di fase E. Di fase E. Bapak Ibu ayo kita coba supaya nanti kita tidak bingung dalam membuat tujuan pembelajaran. Jadi karena saya kemarin mengikuti di SMP 1 itu bagaimana sama dari BPMP juga di sini. Dia mengatakan cukup dengan peserta didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang unik. Cukup. Tidak perlu conditionnya, nggak perlu degree-nya. Tapi kita akan coba Bapak Ibu karena di Kementerian Agama sepertinya ABCD ini menjadi sesuatu yang harus, sesuatu yang harus. Apalagi nanti yang mau PPG seperti Panggo mau PPG nggak? Nggak tahu. Oh, yang penting kan udah punya. Gak penting katanya. Ya, Bu Rosa PPG juga kan? Sedang. Oh belum. Nah nanti ini akan belum terpanggil ya. Oke, nanti ini akan sangat berguna Bu Rosa ketika nanti Bu Rosa mempraktekkan nanti menyusun ATP, membuat tujuan pembelajaran. Nah kita akan membuat tujuan pembelajaran menggunakan ChatGPT. Nah di sini saya mencoba menyusun sintak yang kira-kira nanti Bapak Ibu bisa pakai. Nah soal hasil nanti kemudian kita verifikasi apakah yang dihasilkan ChatGPT